Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita tetap mendapatkan kucuran nikmat Allah berupa rezeki yang sehat semuanya, alhamdulillah, berupa rezeki keimanan sehingga hatinya tetap untuk berangkat ke rumah Allah ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadikan fadilah kita untuk meraih pahala dan melaksanakan syariat Allah lebih kuat lagi. Amin. Selawat dan salam tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, juga kepada para pengikut-pengikutnya nanti sampai akhir zaman, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya melanjutkan sharing saya yang semalam tentang hakikat suatu rezeki. Mudah-mudahan masih ingat bahwa ternyata di dalam Al-Quran rezeki itu banyak versinya, seperti semalam saya sampaikan. Yang intinya semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki di dalam Al-Quran bisa berarti suatu makanan yang diberikan, baik makan siang maupun makan malam. Ini di dalam surat Maryam, kalau itu ya, kisah tentang Maryam dan Nabi Zakaria. Kemudian rezeki berupa hujan, makanya kalau hujan datang kita disunahkan untuk membaca doa dengan kebaikan itu. Bahkan ketika hujan datang merupakan salah satu waktu kita berdoa, insya Allah mustajab. Gitu. Kemudian rezeki seperti buah-buahan, sebagaimana semalam kita sampaikan, yang merupakan doa Nabi Ibrahim. Ya. Dan yang jarang kita kupas ternyata adalah rezeki itu berupa pahala. Ternyata pahala yang kita idam-idamkan adalah termasuk bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga surga, ya, di dalam surat At-Toha. Nanti besok-besok kita akan bahas satu-satu ini. Bahkan juga kalau di dunia tadi termasuk selain buah-buahan adalah ladang pertanian, kemudian binatang ternak, kemudian tunggangan, kan gitu ya. Di dalam surat Yunus itu, dalam surat Yunus. Bahkan ini juga yang jarang kita pahami, rezeki ternyata berupa rasa syukur kita. Kenapa itu rezeki? Karena bayangkan Bapak, kadang banyak di antara kita manusia itu untuk mengucapkan syukur saja susah. Bahkan korun yang kaya raya seamblah-amblah untuk bilang syukur, wah ntar dulu. Dan itu ternyata sampai kepada kita untuk mengucap syukur itu kadang susah, karena merasa itu semuanya hasil kerjanya sendiri. Ini hasil dari keringat saya siang malam kerja keras. Nah, kan nggak ada syukurnya, kan gitu kan. Jadi ternyata untuk mengucapkan syukur itu rezeki, maka kita harus bersyukur karena bisa mengucapkan rasa syukur sampai ke hati kita, kan begitu. Dan yang kedua adalah juga rahmat. Ternyata rezeki berupa rahmat. Rahmat itu nanti kan jemble, penjelasannya itu panjang banget ya. Nanti berikutnya kita lanjutkan tentang rahmat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga mendapatkan rahmat Allah. Kemudian yang
perlu kita pahami sebenarnya, dari kapan kalau rezeki itu adalah pemberian dan anugerah Allah, kira-kira kita bisa melakukan satu pemikiran, kapan sebenarnya Allah sudah memberikan rezeki kepada kita? Mulai kapan kira-kira? Mulai dari saat kita lahir, di dalam perut kita, di dalam perut ibu kita, ya kan? Ternyata rezeki Allah itu diberikan kepada kita mulai dari kita sebagai calon presiden, calon bakal janin, ya, calon bakal janin di dalam tulang sulbi orang tua kita. Bapak Ibu sekalian, seorang tua kita itu, mohon maaf sekali, pada saat berhubungan dengan suami istri itu memancarkan sperma itu, Pak Ibu, 5 juta sampai 10 juta ekor sperma. Bayangin itu sedepok itu. Kenapa disebut ekor? Ya karena sperma itu bentuknya seperti kecebong. Tahu kecebong kan ya? Kecebong. Jadi ada ekornya, maka disebut ekor. Yang kurang dari 5 juta itu dianggap rendah produksinya. Berarti sangat banyak sekali. Dari 5 juta tadi Bapak Ibu sekalian, itu dia berjuang untuk meraih rezekinya, bertemu dengan ovum, sel telur yang berada di dalam kandungan ibunya itu. Dari 5 juta ini hanya 1 yang diberi rezeki Allah hidup. Jadi setelah 1 itu mencapai kuning telurnya ibunya, calon istrinya ini, maka kalau itu 10 juta berarti 9 juta 9 itu mati semuanya. Bayangin itu berarti rezeki terbaik yang diberikan oleh Allah mulai dari kita, dari calon janin. Ya, kita bisa mau, Masya Allah, kan begitu kan ya. Ternyata rezeki kita sudah diberikan, kita belum sempat berpikir sudah diberi rezeki. Setelah di dalam kandungan ibu, ternyata Allah menjamin rezeki itu. Kita nggak oe-oe, kita nggak ngapa-ngapain, rezeki datang sendiri itu untuk kehidupan kita. Dari 0 hari, dari 1 hari sampai 9 bulan 10 hari rata-rata gitu kan ya. Itu kita nggak ngapa-ngapain. Bahkan kita kalau sudah bisa bergerak di dalam perut ibunya, nendang-nendang ibunya, nyondol-nyondol ibunya. Iya kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dari situ ini hakikatnya ternyata kita sudah diberi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala semasa kita itu. Kemudian kita lahir sampai umur kita belum bisa apa-apa, rezeki datang sendiri. Usaha kita cuma di sana, rezeki datang. Ya enggak? Kita haus, rezeki datang. Kita ngompol, rezeki datang. Begitu nikmatnya gitu ya rezeki itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kita hidup, sampai kemudian kita meninggal, sampai kemudian di alam barzah, sampai kemudian di padang mahsyar, sampai kemudian di alam akhirat. Nggak pernah berhenti, Masya Allah. Apakah benar Pak Haji? Nah, sekarang kita lihat, ketika kita berada di alam barzah yang tidak kita jangkau saat ini, apakah rezeki Allah masih datang? Masih. Karena apa? Kita disuruh, diminta berdoa kepada saudara kita yang sudah wafat dengan doa terbaik kan? Dimaafkan segala dosanya, diterima amal-amalnya, dijadikan alam barzahnya menjadi terang benderang, luas lapangan bola lebih kan? Dengan tidur yang nyaman. Bayangkan, ternyata di alam barzah rezeki kita masih mengalir.
Sampai ke padang mahsyar ketika dia akan di mizan gitu kan. Apakah masih ada rezeki dari Allah? Masih. Karena padang mahsyar panasnya adalah matahari sejengkal dari kita. Masya Allah, bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, matahari itu jauhnya sealaihim sekarang ya. Kalau tiba-tiba sejengkal, kita bisa bayangkan seperti apa. Matahari turun 1 kilo aja dari sekarang gitu, bumi bisa hangus itu. Kan gitu. Berarti apa? Rezeki dari Allah di padang mahsyar adalah berupa naungan dari Allah yang hanya bisa memberi, tidak ada yang lain lagi. Ya enggak? Ternyata di padang mahsyar Allah masih memberi rezeki. Betapa rahman dan rahimnya Allah gitu kan ya. Kemudian ketika itu masuk di alam akhirat, Allah masih memberi rezeki? Yang jelas itu. Ketika alhamdulillah qadarullah kita semua berdoa masuk dalam jannah kan gitu kan ya. Di dalam jannah sebagai cita-cita kita semua, ya rezeki Allah kan itu. Karena apa? Ternyata semua yang kita ikhtiar, mohon maaf, semua yang kita lakukan saat ini ibadah ngebleng ibadah dengan tumak nina, kemudian puasa dengan ngebleng, nggak pernah putus Ramadan gitu. Itu kalau jadi Jawa itu, Jawa dulu. Nah, kalau puasa Ramadan harus ngebleng ya, 1 sampai 30. Jangan jadi puasa kendang kan gitu ya. Pembukaannya puasa, tengahnya bolong, akhirnya tutup lagi. Dan lain sebagainya, mohon maaf. Ternyata kita masuk jannah bukan karena hal itu. Kita masuk jannah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh. Kayak antagonis kontradiktif kan gitu kan ya, seolah-olah karena kita belum menerima ilmunya. Nanti kalau sudah menerima ilmunya kita akan bisa memahami itu. Dan saya yakin bahwa ibu sekalian di sini paham bahwa jannah yang kita peroleh adalah karena rahmat Allah. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, kita memahami ada beberapa tahapan rezeki yang saya catat gitu ya. Pertama adalah rezeki yang terbaik yang kita terima dari Allah, kita dilahirkan dari keluarga Islam. Kita dibesarkan dalam lingkungan Islam, ya kan? Kita hidup bekerja di negara yang berislam tinggi. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini Anda berada di India yang sedang konflik Islam, mumet. Mumet. Anda dilahirkan di Palestina, puyeng. Ya enggak? Ya berarti apa? Ternyata kita dilahirkan di Indonesia harus bersyukur. Ya enggak? Dilahirkan keluarga kita Islam, lingkungan sekitar kita Islam, negara kita menjunjung Islam. Nah, berarti rezeki itu pertama yang harus kita syukuri, ternyata itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah dalam perjalanan kehidupan, meskipun kita dilahirkan dalam situasi kondisi yang sangat kondusif tadi tentang Islam, rezeki terbaik kita adalah mendapatkan hidayah Islam. Coba banyak di antara kita harus hati kita adalah rezeki yang terbaik dalam kehidupan kita. Setelah kita masuk melalui kehidupan terakhir kita, yang kata Pak Ustadz Latif ini deket-deket lagi. Sebentar lagi kata Pak Haji Tata, itu masa meninggal. Apa yang kita rezeki terbaik pada saat kita meninggal? Husnul khotimah. Ya kan? Rezeki terbaik kita husnul khotimah pada saat meninggal. Udah nggak ada yang lain. Berikutnya adalah tadi ketika di alam barzah, rezeki terbaik yang kita minta kita terima adalah alam barzah kita menjadi cahayanya terang, tempatnya menjadi luas dan lapang. Tidur kita di dalam alam barzah adalah nyenyak, nggak tertahan.
Kenapa begitu? Ya karena kita tidur tiba-tiba bangun. Kira-kira berapa tahun ya kita tidur? Kagak tahu. Bayangkan, yang meninggal mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa tahun itu? Dia tidur, bangun, nikmat banget. Tidur lagi, nggak tahu kapan, nggak tahu berapa. Bisa bilang nanti, aku baru sehari kira-kira tidur. Ini contohnya adalah dalam surat Al-Kahfi. Tidur berapa tahun? 360 tahun. Ya. Itu dia ditanya, kamu tadi tidur berapa di sini? Ya kira-kira seharian dah, kan gitu. Ya enggak? Seharian. Padahal itu 300 tahun. Bahkan kita aja mengalami, Bapak Ibu sekalian, kita tidur les gitu kan, terus lupa waktu, warna sinkronisasinya rusak gitu. Biasanya sore hari kan gitu kan. Aku tidur berapa jam ya? Nggak punya jam, kayaknya baru sebentar udah bangun kan gitu. Nah, itu udah 2 jam padahal dia bilang sebentar. Itu rezeki yang kita terima di alam barzakh. Nah, tadi di padang mahsyar, rezeki terbaik yang kita harapkan adalah mendapatkan naungan dari Allah karena panasnya minta ampun, dan tidak ada yang bisa membeli naungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya tadi adalah rezeki di alam mizan. Pada saat pertimbangan adalah kita sekali lagi mendapatkan rahmat, rezeki yang terbaik. Rahmat masuk ke dalam jannah. Di dalam jannah ternyata rezekinya nggak kira-kira, itu sudah jelas. Tetapi ada rezeki terbaik di alam jannah nanti kan. Yaitu ada 2 rezeki di alam jannah. Yang pertama apa kira-kira? Yang kedua adalah rezeki mendapatkan jannah tertinggi. Apa istilah saya? Jannah Tunaim atau jannah Firdaus? Jannah tertinggi. Di situ ditambah kita bertetangga dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Dasar itu, wes. Oh, itu rezeki yang terbaik kedua. Ini kedua loh ya. Rezeki terbaik di jannah kedua, mendapatkan jannah plus bertetangga dengan Rasulullah, para nabi dan para sahabat. Oh, itu dasar. Ternyata itu sudah nggak, seolah-olah itu nggak kepikiran di kita. Ternyata masih ada satu rezeki yang paling top di jannah itu. Apa itu kira-kira Bapak Ibu sekalian? Bidadari. Bukan lagi, itu rendah, itu termasuk jadi rezeki nomor 70 itu. Yaitu kita bisa mendapatkan waktu kesempatan menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis nggak ada bandingannya. Wis lali kabeh kalau sudah mengenal raja, lali pol kalau sudah menatap wajah Allah. Wis nggak eling bojo, nggak eling anak, nggak eling midadari. Wah, enak. Wis pokoke enak pol. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ternyata gitu kan ya, ternyata akhirnya kita akan balik kepada diri kita, yaitu di dalam yang sering dibacakan oleh Pak Haji Latif di dalam surat Ar-Rahman, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Fabi ai alai rabbikuma tukadziban. Jadi sudah, nikmat mana lagi yang kan kita dustakan? Itu global ini ya, yang saya sampaikan adalah globalnya, yang terbaik. Paling rincian dari itu banyak banget yang kajiannya panjang. Nah gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita merasakan sekarang, kita memahami sekarang bahwa rezeki itu ternyata, kalau rezeki tadi disebutkan di dalam surat Maryam misalnya berupa makan siang,
berupa makan malam, berupa lahan pertanian, berupa binatang ternak, ya kan? Kemudian dan lain-lain sebagainya. Itu ternyata kecil rezeki itu. Yang itu loh ya. Artinya kehidupan dunia kita lakukan harta, tahta, wanita, kata adalah rezeki itu kecil. Ternyata gitu kan ya. Itu menjadi pemahaman kita. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan semakin seru, semakin kita makin memahami, semakin kita semakin tambah tunduk, semakin kita semakin tambah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kata adalah karena kefakiran saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.